Assalamualaikum, hai sobat, jumpa lagi di Susilo Platha YouTube channel. Mobil vlog kali ini, posisi berawal dari pertigaan Jalan Ketep Pas, Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Indonesia, lanjut menuju ke Blabak Magelang, sambil mendengarkan musik, menyimak info atau cerita mengenai situasi daerah dan jalur yang dilewati. Desa Ketep, masuk di Kecamatan Sawangan. Sawangan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 15 km dari Kota Mungkit, ibu kota Kabupaten Magelang ke arah timur. Pusat pemerintahannya berada di Desa Sawangan. Rata-rata penduduk Kecamatan Sawangan adalah petani dengan hasil bumi berupa padi dan sayur mayur. Komoditas unggulan di sini adalah beras Sawangan yang terkenal enak dan pulen. Destinasi wisata Ketep Pas berada di kecamatan ini, dan ada juga Taman Nasional Gunung Merapi yang diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2004. Selain itu, terdapat air terjun Kedung Kayang, Gunung Gupak, Candi Lumbung, dan wisata alam lainnya. Dalam bidang pertanian di Kecamatan Sawangan, mempunyai produk unggulan. Beras premium Mentik Wangi Susu adalah produk unggulan pertanian Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Padi organik Mentik Wangi Susu adalah padi varietas lokal yang memiliki karakteristik dan kualitas setara padi premium. Bulir padi mentik ini mirip beras ketan. Warnanya putih susu, tidak putih bening seperti bulir beras kebanyakan. Selain tekstur nasi yang pulen, mentik juga termasuk padi aromatik yang wangi saat ditanak. Total luas lahan budidaya padi organik di Kabupaten Magelang mencapai total kurang lebih 1.000 hektar. Lahan tanam terluas ada di Kecamatan Sawangan, dengan rata-rata hasil panen 60-70 ton setiap bulan. Termasuk salah satu penghasil padi organik terbesar nasional. Sawah yang pengolahan lahannya bebas pupuk buatan dan pestisida. Sebagai pemegang hak merek beras organik di sini adalah Gatos, singkatan dari Gabungan Tani Organik Sawangan, sudah memiliki pelanggan rutin di Jakarta, Tangerang, dan Kalimantan. Menurut Ketua Gabungan Tani Organik Sawangan, Gatos belum tertarik membidik pasar ekspor beras di luar negeri, lebih fokus memilih berkonsentrasi menggarap pasar dalam negeri, termasuk menyuplai beras untuk salah satu perusahaan waralaba olahan ayam terkenal di Jakarta. Dari tahun 2016, sebenarnya sudah diminta untuk ekspor beras, namun setelah dipikir-pikir, untuk apa ekspor dulu, karena beras kita ini adalah kualitas bagus, kenapa harus dikasihkan orang luar negeri, ujarnya. Informasi tersebut pada bulan Desember tahun 2019, dalam perjalanan waktu di bulan Februari tahun 2021, petani beras organik di Kabupaten Magelang telah berhasil menembus pasar luar negeri. Kini, produk pertanian beras pulen tersebut sanggup dinikmati konsumen di luar negeri seperti negara tetangga, Malaysia dan Thailand. Sementara di dalam negeri sendiri, petani beras organik sekarang telah menjangkau pasar. PT Fast Food Indonesia Jabodetabek, induk perusahaan Kentucky Fried Chicken atau KFC, Surabaya Raya dan jaringan tol Trans Jawa. Kebutuhan pasar yang sanggup disuplai petani padi organik Magelang, saat ini mencapai 250 ton per bulan yang diambil dari tempat padi organik itu seluas 1.147 hektar di Bandongan, Grabak dan Sawangan. Beras organik Magelang juga telah digunakan atau dibeli oleh gerai restoran cepat saji KFC. Salah satunya pada KFC Artos, adalah salah satu pengguna produk beras organik Magelang. Kerja sama dengan KFC dimulai semenjak tahun 2018.
Keunggulan beras organik ini adalah, cita rasanya pulen, wangi dan higienis, tidak terkontaminasi kimia atau pestisida. Untuk harganya tahun 2021, berkisar antara Rp11.000 sampai Rp15.000 per kilogram tergantung kualitasnya. Upland Nasional menjadi salah satu proyek yang bertujuan untuk membantu memajukan produktivitas pertanian dan pendapatan petani, serta produk pertanian lokal perlu dikembangkan dan karena itu pemerintah berkewajiban melakukan pendampingan pada petani supaya menerima nilai tambah, menurut aktivitas yang dilakukan. Di Kabupaten Magelang, yang melimpah sumber airnya, sangat berpotensial dikembangkan padi organik, karena itulah, Upland Nasional tersebut bantu petani Magelang untuk bisa maju dan berkembang. Rencananya aktivitas Upland Nasional tersebut, dilaksanakan pada 32 desa pada 5 kecamatan, yakni Bandongan, Grabak, Sawangan, Tempuran, dan Kaliangkrik. Dengan bantuan hibah dari pemerintah pusat yang diperoleh dari Islamic Development Bank (IDB), dan International Fund for Agricultural Development (IFAD). I don't really know what comes next, I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Sebuah transformasi pertanian, dilakukan oleh petani padi di sebuah lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang semula konvensional sekarang beralih ke pertanian ramah lingkungan. Petani tersebut juga didominasi dari kalangan anak-anak muda, menggunakan semangat penemuan, untuk menjaga ketahanan pangan pada masa pandemi COVID-19. Penggarapan sawah pada Dusun Mungkidan, Desa Butuh, Kecamatan Sawangan ini, dilakukan secara serentak dari anggota gabungan kelompok milenial Tani Tri Rejeki. Mereka menanam padi jenis mentik wangi susu untuk jenis kelas premium.
Dari 20 hektar sawah ini, 4 hektar di antaranya mendapat perlakuan organik menggunakan sistem tanam jajar Legowo 21. Sistem ini memungkinkan rukun tumbuhan padi lebih banyak, menggunakan output panen bulir padi lebih banyak pula. Pola perawatan juga lebih mudah, lantaran satu rumpun tumbuhan padi sebagai tumbuhan pinggir. Anggota Gapok Tantri Rejeki memang didominasi dari petani anak muda milenial. Mereka turun ke sawah, memulai dari mengolah, merawat, sampai menjual padi organik mentik wangi susu ke berbagai daerah. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Guna mendukung produktivitas bisnis tani pertanian beras organik mentik wangi susu, seluruh proses dilakukan secara mandiri, menurut gabah medium ke beras premium yang layak untuk diekspor. Selain di lereng Gunung Merbabu, pertanian padi organik pula telah dilakukan pada 3 kawasan, yakni Kecamatan Bandongan, Grabak, dan Sawangan, digunakan lahan seluas 900 hektar lebih. Dalam perjalanan dari pertigaan Ketep menuju Blabak Magelang ini, kondisi jalan yang dilewati sungguh nyaman, sudah dicor tidak berlubang. Setelah akan mendekati sampai ke Blabak Magelang, jalan cor sudah dilapisi aspal, halus mulus serasa nyaman berkendara, mantap banget sob.
Berikut kita lanjut lagi mengenai sejarah Kota Mungkit. Mungkit atau Kota Mungkit bahasa Jawanya, Kuto Mungkit, adalah ibu kota Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dinamakan kota, bukan karena merupakan wilayah otonom yang memiliki wali kota atau kedudukannya yang setara dengan daerah tingkat 2, namun Kota Mungkit merupakan satu kesatuan nama. Kota Mungkit berbeda dengan Kecamatan Mungkit. Kota Mungkit merupakan nama kawasan aglomerasi yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Magelang, yang kegiatannya terpusat di Kelurahan Sawitan, Jalan Letnan Tukiyat, sedangkan Kecamatan Mungkit merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Magelang, yang berfungsi menjalankan sistem pemerintahan setingkat kecamatan dengan kegiatannya yang berpusat di Kelurahan Mungkit, Jalan Magelang, Yogyakarta. Kota Mungkit berdiri sejak tanggal 22 Maret tahun 1984 menggantikan Kota Magelang sebagai ibu kota Kabupaten Magelang, setelah Kota Magelang melepaskan diri dari bagian Kabupaten Magelang menjadi sebuah kota administratif, sehingga setiap tanggal 22 Maret diperingati oleh warga Kabupaten Magelang sebagai hari jadi Kota Mungkit. Padahal, Kabupaten Magelang sendiri tidak pernah memperingati hari jadinya, karena tidak ada yang tahu persisnya sejak kapan Kabupaten Magelang berdiri. Berdirinya Kota Mungkit merupakan gagasan dari mantan Bupati Magelang, Dr.H. Supardi. Oke sobat semua, semoga bermanfaat, sampai berjumpa lagi di video berikutnya, Susilo Platha YouTube channel. Jangan lupa klik subscribe.